Ryoma dan juga Lubu di sana. Ada tanknya juga dari Roxy. Jadi dari Dewa sendiri dia cukup balance. Sementara dari Archangel ini bener-bener kayak tipikal yang ngeburu gitu. Ngeburu Elsu ya gitu. Jadi bermain sangat agresif dari Archangel. Yes, gue setuju banget. Dan kita bakal langsung masuk aja di game keempat ya berarti. Kelima. Gue lupa ya game kelima. Artinya versus Dewa pada malam hari. Cuman gue mau mention sedikit dari Dewa. Dari Dewa menurut gue mereka gak ada CC benar-benar yang signifikan di sana. Cuma ngandelin locker doang, berarti mereka bakal main tarik ulur banget sih. Bener banget ini karena memang mereka pasti bakal main tarik ulur ya sih. Tapi sebelumnya jangan lupa buat challenger di subscribe dulu pastinya channel Garena AOV Indonesia pastinya ini. Jangan lupa ya subscribe. Wah, kita udah kayak YouTuber ya. Don't forget to like, share, and subscribe. Udah kayak YouTuber banget, keren banget sih. Sementara dari foto Facebook juga nampaknya masih berjaga sini menjadi badan udah dicuci lagi sama Fadel a.k.a. dari seorang Tulene. Sementara kita juga melepaskan sini di arah top lane sini pun juga dari Slimsnya masih bersama dengan Tachi mengkontes ke arah Elsu. Bottom lane pun juga nampaknya Superman-nya masih adu dorong aja untuk mulai fokus untuk mulai ngebersihin grip aja mengadu menghadapi Ryoma a.k.a. dan dimainkan oleh seorang Mamon. Yap, sebetul banget tapi memang kita lihat dari arah atas Fadel juga udah coba nge-vision ke arah depan. Memang pengen mengganggu seperti tujuannya ke arah dari jungler Asherity-nya sendiri. Jadi masih ada Maya menyantu aja karena memang ada follow up juga di Forte Far AP. Mendatangi seorang Zatan dan juga Lubunya di sana. Jadi chill lagi, reset lagi aja juga. Senko juga tadi menerbangkan gitu kan spear-nya ke arah dari Roxy. Dan akhirnya juga tercicil lumayan dari seorang Roxy-nya. 0-0 hampir bonyok di sana dengan di tangan Mamon sepertinya ya Liga. Betul banget ini. Dan kita juga lepaskan dari Archangel pun juga nampaknya udah mulai nge-push bertiga. Tapi nampaknya dari 20 pun juga nampaknya udah nyampe ke arah top lane dan mencoba untuk backup antara Enix snapnya pertama connect menumbangkan lagi maksudnya kena ke arah Senko maksud gua dan kita masih dari Archangel pun juga masih bertahan sementara di arah bottom lane atau dari arah Abyssal Dragon dari Dewa United dari seorang Mamon bersama dengan Asset yang langsung mengambil kabar gangguan dari Archangel dan Archangel pun juga bakal trading dengan mengambil ke arah Dark Slayer-nya nih dan menurut gua so far masih aman tentram di sini untuk dari kedua tim dan kita sini dari Enix snapnya masih bisa digocek sama Fadel bersama dengan Senko sementara kita sini snap keduanya connect ke arah Fadel udah setengah darah Fadel dipaksa untuk mundur dulu aja nih. Yaps, betul banget. Karena memang di sini tuh Dewa kalau lu main agresif juga terlalu risky menurut gua. Karena mereka kurang CC yang tadi gue bilang. Mereka ada CC yang signifikan. Lu cuman ada dash dari Asherity doang gitu kan slownya. Habis itu lu cuma ngandelin locker juga dari seorang Roxy-nya dengan Agnes Grapes-nya. Jadi memang harus dipertimbangkan kalau misalnya mereka mau hajar barbar gitu kan masuk sedikit ke tier pertamanya dari Archangel buat agresif. Soalnya di samping itu mereka juga memiliki CC dari Senko. Belum lagi nanti Proxy dari mover sendiri Cliff Flicker. Jadi takutnya mereka nggak bisa pulang, nggak bisa balik dan akhirnya harus sama Ading meninggal gitu dari Dewa. Betul mas ini. Dan kita juga melepasnya juga nampaknya dari tim Dewa pun juga nampaknya mereka udah mulai bermain lebih agresif ya. Dimana dari Fortrava juga udah nyampe mencoba untuk mulai mengcounter lagi, mencoba untuk mulai menangkap. Kira-kira siapa yang bisa ditangkap. Sementara movers pun juga udah dibonyoki setengah darah di sini dan dari Archangel bakal mencoba untuk bermain lebih sabar. Dia tahu nih ada Roxy di sini dan kalau mereka sampai ke pick off atau yang dicari dan bisa bermasalah buat movers sebentar movers mau diuber. Tapi kita ada Asen dipakai untuk melarikan diri. Tapi Fadel tanda bertanya bisa digocek sini. Pasal Marco di badan sama Enix sini dan masih terselamatkan dari kedua tim. Sementara di arah midnya 0-0 juga terus beradu dengan Lubu. Tapi nampaknya belum ada follow up kill terjadi. Dan kita masih di badan Senko tinggal sendirian doang. Di push aja bertiga. Seperti dengan Senko juga tim dari Dewa United Esport. Dan kita harus kembali belum ada kill terjadi. Kedua tim masih bermain sabar dulu aja. Yaps, masih sabar-sabar. Masih cari tunggu momen. Tapi kita lihat juga tercicil terharassment terlalu sakit. Dimana bukan seorang Mamon juga cukup membonyokkan seorang 0-0. Terkurang darahnya setengah darah lebih di sana. Karena memang damage dari Mamon sendiri sangat masuk ke arah 0-0. Asherity juga udah coba memantik seorang dari keberadaan Parman. Itu kita lihat juga highlight yang tadi juga untungnya penggunaan Achen-nya juga tepatnya dari seorang datanya dan body blocking yang cukup baik juga oleh seorang kita juga bakal langsung memakan seorang aja di sana. Dan hati acak-acak kehidupan dari Parman tidak bisa tertolong lagi. Bahkan di sana Asherity juga tertumbang tapi diuntungkan oleh dari Dewa sendiri karena memang bisa berhasil menemukan seorang Abion. Situ tapi malah langsung masuk dari seorang Fadelnya juga untuk menukar kehidupan teman-teman dari Archangel dan akhirnya 2-2 di sana. Wow, bagus banget dari Fortrava ketika move bersihin grip gak bisa ditarik sama seorang Fortrava dan dari tower disecure oleh seorang NK dan Elsu. Sementara Baron juga dari top lane di mana Slim gas sendirian bisa untuk ngepus ke arah top lane tapi berbuat jelas kerugian keuntungan dipegang sama tim dari Dewa. Gue bilang karena dapat tower mid, dapat kill juga di sana berbuat juga oke banget sini. Meskipun Archangel bisa sedikit mengimbangi tapi sebenarnya at least mereka dapat tower mid yang artinya sekarang zoning outnya bakal lebih benar dari tim Dewa United Esport. Yap, betul banget karena memang kalau misalnya kita lihat dari kill kan tadi 2 sama ya, berarti mereka lebih diuntungkan ke arah dari segi tower ya, karena mid lane dari Archangel sendiri tier pertamanya harus didobolin sama tim Dewa, tapi kita lihat juga Enix.
mereka juga. Tapi masih ada Artigo menggunakan seorang Fadel. Jadi akhirnya 20 gagal terbang di sana dan harus pulang seperti orang 20 karena memang Movert juga datang untuk mereka seorang Fadel. Untungnya masih ada Artigo. Berbahasa sayang banget daripada udah ditarik cover terapes ini. Tapi nampaknya Hendrixnya belum bisa connect. Sniper sementara tower di arah top lane kedua. Di saya kira masih Marcha yang beralbion depan tower sementara di midnya nih Will. Di mana dari Archer sudah posisi banget Fadel. Dari yakin solo kill di tower tower di mid. Keuntungan besar cuan buat Asertis sementara dari Albion bakal ngincer ke arah dasar foto rame. Tapi tampaknya dari Roxy yang masih awet darah sini. Karena ini Roxy masih alat banget sementara dari seorang movers ya mencoba ngupir ke arah dari Roxy nampaknya belum cukup sakit. Dan wow pergerakan yang luar biasa dari Asioretti ngeput di arah midnya Will. Diam-diam menghanyutkan tapi kita juga cleansing bakal langsung belakang. Clean Breaker juga follow up ini daripada movers ya. Untuk SK dari 3 player gitu aja. Albion juga bakal coba mengacak-acak ke arah depan. Itu bakal dikeluarkan kita aja ke arah Albion ke arah belakang. Dan Eris pun masih bisa terbackup oleh 44 apa dari Safety. Dan juga seorang 20 harus benar-benar di sana. Stuck Limber keluar langsung seorang Safety tapi masih dikeluarkan oleh seorang dari 20. Buat tadi kita lihat juga di sini juga 20 juga bakal jadi mula-mula Underbird bakal langsung membunuh keberadaan dari Zatanya sendiri Liga. Betul pasti dan kita melihat juga nampaknya sini dari 20 sedikit tadi terlalu overcommit sini dan tadi Ascent pun juga bisa digocek dengan mark of the first yang punya oleh tim Archangel membuat dari 20 pun masih di pick off sini. Baru gua nice try bahas ini dari Dewa cuma nampaknya Archangel bisa nge-defend di kumpai sementara tower di arah bottom juga bakal langsung di-push kembali sama Archangel dan tapi creepnya langsung dibersihkan juga sama Ryoma dan nampaknya belum bisa di-push lagi di arah bottom lane ya. Sementara kita juga melihat di sini dari Archangel udah masih berjaga di arah bottom lane dan akan mencoba untuk menunggu dulu untuk creep datang untuk mulai nge-push lagi. Mereka belum mau menyerah tapi hati-hati karena dari Elsu bersama dengan Roxy juga nyampe di arah bottom lane ya. Elsu pun juga udah pakai sniper lagi. Fortress juga langsung menjadi garda terdepan untuk mengusir Archangel pulang dari arah bawah sini biar push out biar Tor biar nggak diambil juga sama tim Archangel. Dan kita melihat sini masih Archangel masih betul menjaga tetap komit mereka tetap mau bawanya sama sekali mereka nggak mau pindah lane nih Will. Yaps, betul banget karena memang di sini mereka banyak waria dari arah bottom lane terus ya dari Archangel dan Dewa karena memang yang memungkinkan juga untuk ngasih press gitu kan terutama dari Zata dan kawan-kawan dari Dewa sendiri karena dari bottom lane. Tapi kita lihat juga orang dari Lubunya udah bakal langsung mencolek gitu. Bisa Dragon di menit 7.30 ini. Di samping itu juga seorang Parman yang juga langsung nge-clear daerah atas dan langsung secure gitu aja untuk Bisa Dragon yang di menit 7.37 tadi. Tapi memang di sini juga bakal sekitar gitu aja. Kenapa itu bakal seorang Rainbow Percent tapi Percent bakal jadi bulan-bulanan oleh tim dari Dewa. Untungnya masih ada flicker digunakan seorang Rainbow Fart untuk bisa gitu nge-escape dari tim Dewa sendiri. Kita lihat juga tanda juga bakal setan gitu aja. Nice banget Albion. Akhirnya tuh aja tertumbang itu aja. Tapi di sana untungnya masih bisa selamat tim-tim dari Archangel memberikan pressure yang sangat baik akhirnya dari Dewa sendiri cukup ketat-ketir di sana. Bener berbahas ini Albion tadi mendapatkan momen yang pas banget meskipun dari 20 tadi gue liat agak ragu-ragu luar Ascendant sini ya. Cuma tadi akhirnya memang R20 ke pick off lagi di arah bottom lane dan tadi kembali lagi water play dari Albion di sana berhasil mencari momen yang pas mendapatkan seorang 20 dan sekarang R20 pun juga defense masih cukup bagus dengan towernya tadi belum didapatkan juga dan flash play rekor dengan Elso Fadel dicampur di sana. Oh my god Thunderbird sakit banget sini langsung hilang dari peredaran dan di sini sekarang tower di arah bottom lane juga di-secure juga sama Archangel dan berhasil di-secure nih dan objektif yang bagus dari Archangel sebentar dan top lane sendiri dari Dewa dan Mamon juga mereka udah mulai nge-push lagi dari tower di arah top lane sendiri sementara Albion pun juga nampaknya langsung dikirim untuk mulai ngebersih-bersih creep lagi dan towernya hampir aja hancur belum bisa diambil oleh tim Dewa. Waduh, yes hampir tuh tinggal ditoel tuh itu top lane tuh sama Dewa tuh di tayap pertama Archangel. Cuman gak apa-apa setup lagi aja dari Dewa. Cuman mungkin timingnya harus lebih diperhatikan lagi kayak tadi ya. Soalnya tadi pengen fokus ke arah movers cuman follow up-nya cepet dari tim Archangel. Akhirnya harus tertumbang seorang 20 di sana. Untungnya tidak terjadi tumbang yang cukup besar ya. Iya, kerugiannya lah ya. Iya, kerugiannya. Gue pikir 2 atau 3 tapi follow up yang sangat bagus banget. Meskipun tayap pertama harus hancur gitu ya menjadi kerugian untuk Dewa sendiri. Dan akhirnya dari Dewa memutuskan untuk nge-start eventnya Slayer menit 9.20 ini. Apakah bakal langsung di-steal gitu aja. Albion bakal masuk tapi masih bisa diambil oleh seorang Asherity-nya. Bakal coba Bayuan di sana. Albion ketemu seorang Asherity-nya di sana. Terlalu sakit diberikan oleh seorang Albion juga. Untungnya Asherity memiliki escape turret cukup banyak tapi Thunderbird juga langsung bahkan seorang dari Asherity-nya di sana. Terjadi pencari di sana 4 versus 3 tapi memang Mamon hampir tertumbang. Thunderbird connect lagi. 2 player tertumbang dari Dewa sendiri. Bakal dipulangkan gitu aja Asherity dan juga Mamon di sana Liga. Mana apa bermas ini dan ini menurut gue menjadi
pembayaran yang mahal ketika memang dari komposisi Dewa tidak banyak CC ini ya. Dengan tidak banyak CC, push-pushnya dari Archangel sangat-sangat enak sini karena dia auto nabrak aja. Karena ketika dari Deroxy udah hilang act di grassnya, that's it gitu loh. Udah gak bisa lagi untuk bisa mengkontra sementara sini 20-nya Ascennya dipakai, maju mundur gaming dan Albion dan Scar masih di late setting 20 sementara Albionnya tapi nampaknya masih bisa pulang dengan selamat. Sementara kita juga masih dari Archangel masih mencoba untuk mulai ngasih press lagi, push 3 lane, memberikan pressure. Sekarang mereka pun juga udah unggul 1000 gol atas tim dari Dewa Esports dan menjadi momentum lagi. Tapi kembali lagi Dewa masih punya winning condition ya kalau menurut gue, Will. Yes, masih ada, cuman PR adalah itu sih yang menyulitkan. Komposisi dari Dewa sendiri tidak memiliki CC yang signifikan, sedangkan CC dari Archangel tuh resenya banyak gitu kan. Lu di sana ada 0-0, belum lagi lu ada Albion gitu kan dikeluarin gitu kan, shuriken dari Albion sendiri, movers itu proxy-nya gitu kan yang buat slow banget. Jadi itu yang membuat gua dari yang gua bilang yang dari komposisi Archangel sendiri cukup rese gitu dengan lu yang Dewa hadapin gitu untuk game ke-5 pada malam hari ini. Jadi adalah PR-nya harus bisa pinter-pinter aja untuk melihat sikon dari Dewa. Kira-kira gue bisa cari peluang dari 44 AP menggunakan active scripts-nya. Kapan gue bisa harassment ke mereka dengan gue tidak memiliki CC. Kalau misalnya mereka bisa melakukan itu, harusnya mereka bisa menangkan game ke-5 pada malam hari ini sih. Betul banget sih, tapi kita sini benar-benar fokusnya menjadi kunci penting sih untuk kedua tim ya. Karena mereka sampai offset, sampai keculik bakal menjadi momentum sini untuk di game kali ini. Dan kita berlepas juga pakai dari Archangel pun juga kembali nge-push 3 lane ya. Airi dikirim ke arah top lane, sementara udah mencari Asur yang udah ketahuan sini. Dan Ryu udah dipakai, tapi justru malah ada seorang mover sebenarnya tumbang. Masih udah boyong pas ini bersama dengan Albion. Dan kita masih dari Dewa Esports udah mengenai kecimbangan, tapi 20 yang terlalu maju berhasil ditumbangkan sih. Sementara Archangel bonyok 5-5-nya dipaksa untuk mundur dan 44 Rabi mengejar, gak bisa, gak kekejar. Tapi Mamonnya bisa untuk menangkap movers kayaknya sini. Bakal coba dibojor lagi dan flicker dipakai, langsung aja sini ditusukkan sini, tapi belum bisa ditumbangkan. 20 kembali keculik lagi untuk ketiga kalinya nih, Will. Iya, bahaya banget ya. Di sana memang 20 udah gak bisa kemana-mana juga, meskipun tadi arti digunakan juga, cuman nggak akan bisa escape karena titik, enggak maksud gue karena 4 orang udah langsung gitu kan nahan posisi dari seorang 20 agar 20 nggak bisa escape, dan akhirnya 20 harus masalah gitu aja. Mungkin dari 20 sendiri harus dipertimbangkan kembali kalau misalnya dia mau fokus ke arah depan untuk bisa nge-pop up Ascennya, untuk bisa ngeluarin Ascennya, untuk bisa memberikan damage ke arah layer time belakang. Cuman positioning harus diperhatikan biar 20 selamat gitu. Betul bahas ini, dan kita juga pas sini tapi kembali lagi gue tetap berespek bagaimana manajemen Krepebel Dewa ya, karena meskipun dari Archangel kill dapat mulu, tapi tetap aja networknya nggak jauh juga kok, masih tipis juga sih. Jadi berbuat dari Dewa pasti bisa mengimbangi sini item yang dipunya Archangel. Tapi kembali lagi komposisi hero ini cukup beresiko dari Dewa karena mereka minim CC, membuat mereka sulit untuk bisa menangkap atau bisa mengcounter balik pergerakan dipunya oleh tim Archangel. Dan kita lihat dari Rebel dengan Albion bertemu tim di bandar sama Mamon. Mamon cuma melarikan diri, masih langsung cabut lagi dengan satu bapin wheel, tapi Asur juga membackup juga sih, langsung menyerang si men-strike karena Archangel 0-0 dibonyokin, tapi untungnya masih bisa pulang. Tapi 20-nya bilang gue mau Ascen, tapi Ascennya gak cukup karena movers yang berhasil ngebadanin, dan masih bisa untuk Archangel pulang kembali ke arah base-nya. Tapi gak jadi masalah karena Dewa sekarang bakal mengambil ke arah Holy Dragon ya. Yes, nah itu kamu kan kalau Archangel permanen gak bisa nge-swiping atau gak permanen gak bisa ngacak-ngacak ke arah belakang karena kan tadi kesel sama Charity ya. Betul. Charity langsung nge-spam ke arah dari 0-0 gitu kan, habis itu juga mereka juga nempel semua, jadi gak ada yang bisa maksudnya bukan proxy, gak ada yang bisa nge-flanking ke arah dari Enixnya juga free, akhirnya langsung bubar jalan dari Archangel. Dan menurut gua harus dipertahankan aja gameplay seperti itu dari Dewa sendiri. Kita lihat juga mover juga coba menahan gitu keberadaan dari 44 AP biar tidak bisa menjoining ke area dari Infinite, tapi kita juga Infinite juga nggak bisa digunakan gitu aja oleh seorang dari Rox. Karena dalam ke kiri juga masih open gitu aja, Cliff juga langsung ngacak-ngacak dari depan, tapi hati bisa digunakan oleh satu orang dari Platis sendiri. Tapi kita lihat juga Senko di sana, Free di sana di belakang, tapi bukan diacak-acak keberadaan. Tumbang player sekaligus dari Archangel, tidak ada yang tertumbang dari Dewa sendiri. Ternyata seorang Fadil dan juga mover di sana Liga. Bener bahas ini, dan karena emang tadi kalau gue bilang Archangel terlalu maksin war besar ya, maksud gue kayak memang oke mereka di kontestasi secara memang gue ngerti, tapi tetap aja menurut gue agak kurang wes bisa mengkontes, apalagi situasinya sekarang Archangel udah mulai dikejar juga sama Dewa. Tadi gue bilang kan, makanya Dewa masih ngimbangin dan nantornya, jadi gue rasa tetap harus di-respect juga. Dan sekarang Archangel udah mulai kepancing, 3 hero hilang sih, dan nampaknya tower mid udah mulai terancam. Stepnya Enes korek karena serang Fada, sementara dari Dewa udah berkumpul 4 dan beraja, nampaknya tower di arah midnya bakal langsung dibersihkan, dan dari Dewa bakal mundur lagi aja, tapi nampaknya move belum cukup, dan move malah tumbang di sini, ditumbangkan di sini oleh tim Dewa. Dan Dewa pun juga
juga dapat job done, dapat tower di tengah, dapat movers langsung mundur aja. Sekarang udah 4.000 gold langsung gak pakai lama diungguli oleh tim Dewa nih Will. Waduh, keuntungan yang sangat besar dari Dewa dan memang kerugian besar untuk Archangel sendiri karena memang dari sisi gold juga udah kelihatan bahwa hampir selisihnya udah 5.000 di sana. Yaitu Archangel dan Dewa sendiri, jadi semakin PR untuk Archangel ya sekarang udah lebih berdominasi karena Dewa sudah mengetahui kira-kira gue harus mengeksekusi seperti apa dan mereka udah tahu gue butuh kesabaran, gue harus perlu memperhatikan Ignis Grabs yang digunakan oleh 44 AP. Komit memberikan 44 AP biar gue bisa tahu kapan gue harus stop, kapan gue mundur. Mereka udah tahu dari Dewa sendiri. Foto bahas sementara Dark Lord Slayer gak pakai lama disekat sama tim dari Dewa Team Esports ini dan Archangel gak bisa berbuat apa-apa sendiri, hanya bisa untuk menunggu aja bermain lebih defensif lagi karena sekarang mereka situasi lagi tertinggal juga. Membuat dari Archangel mereka harus benar-benar bersabar dulu, cari momen untuk bisa nge-pick off karena komposisi ini bagus untuk bisa nge-pick off dan kalau mereka bisa nge-pick off satu aja menurut gue itu bisa jadi momen untuk bisa comeback dari Archangel. Tapi Dewa kalau kita lihat sini rapet banget, gak mau sampai ketumbangan, bahkan 20 pun juga harus berjaga di belakang, gak mau sampai terlalu maju ke depan. Sementara di bottom lane juga dari Mamon bersama dengan Asher itu udah mulai nge-push lagi aja. Archangel pun cuma benar-benar defensif lagi. Albion yang bakal coba diubar dan langsung cabut aja dalam bilang sini. Artinya tower kedua di arah bottom langsung disecure oleh Dewa. Unit pada perlawanan dan Archangel dan sementara Superman-nya 0-0 terlalu jauh dan langsung dicucil aja sama Asher digebukin, ditombakin dan 0-0-nya bisa pulang. Tapi memang udah dilihatin cukup jauh sini. Sementara di arah bottom lane Dewa udah berkumpul kembali. Berkumpul berempat sementara Avorti berapa Flicker narik buffers goreng terbatas tumbangan juga sini. Dan sementara di Sengku mengemarkan diri dan Asena dipakai juga. Dan Albion dari sekarang di sini. Dan DL sendiri yang pegang Rabbitnya. Dan Dewa bakal mulai ngepus ke Rabbitnya. Dan kita masih di mana ada seorang pujian bertumbangan juga. Sementara dari sini bertumbangan dan dari sini hilang. Empat hilang. Edit. Dewa menjadi juara dari ASL 2022 Spring Season. Akhirnya penantian lama 2 kali final kalah Archangel. Sekarang balas dendam berhasil dipegang oleh Dewa United. Congratulations tuh, gue sampai ini ya, gue sampai gugup bilang congratulations ya gitu ya, karena gue sangat senang juga gitu, mereka loncat-loncat di sana. Bener banget. Loncat-loncat gue gitu ya, di samping itu gue pengen ngomong congratulations.